الفاتحة بالقبول وتمام كل شر ونيل خير المأمول وضرائب الله والخير وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال Babul fawati wal ihsari. Inilah bab keluputan. Keluputan itu waktunya udah habis. Ya, waktunya udah habis. Kalau orang haji itu, ya kalau udah wukuf di Arafah dia ketinggalan. Kalau ukurannya wukuf di Arafah dia ketinggalan, dia nggak sampai. Waktunya udah habis. Subuh dia sampai ke Arafah udah subuh, udah lewat subuh, ya kan? Nanti keluputan dia. Namanya babul fawat. Wal ihsari, dan dikepung, nggak boleh masuk ya tanah haram. Ya, itu bagaimana solusinya tuh? Orang udah niat masuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, tapi dikepung dia nggak bisa masuk. Dia udah niat, udah masuk ngerjain umroh, ya kan? Nah, nanti ada solusinya tuh, caranya gimana? Jadi dicegah, nggak bisa masuk. Ya karena ada huru hara barangkali, ya enggak? Di blokade, nggak bisa masuk kalau udah niat umroh, atau dia karena sakit barangkali, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata, iya, qad uhsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dikepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalaqa ra'sahu. Maka beliau mencukur rambutnya, gundulin tuh. Wajah ma'a nisa'u, dan menggaul istrinya. Wa nahara hadiyahu, dan menyembelih hewan hadiah, itu kurbannya. Jadi namanya kena dam itu ya. Dia potong kambing atau potong onta atau sapi. Ya, hatta i'tamara, sehingga beliau melakukan umroh aman qabilan, di tahun yang akan datang, tahun berikutnya. Jadi kejadian ini nih, Amul Hudaybiyah. Amul tahun Hudaybiyah, waktu itu kan habis hijrah tuh ya. Habis hijrah Nabi ke Madinah. Nah, pada tahun ke-6 sudah hijrah, itu sahabat kangen. Ya enggak? Sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi kangen, pengen nengokin kampung halamannya tuh. Kita udah 6 tahun di Madinah nih, ya kan nih. Ayo dah kita tengokin kampung kita di Mekah tuh, sekalian kita umroh.
ya kan? Sekalian umroh. Jadi sahabat pada pakaian, oh ihram semua. Yang mau umroh dia, ya kan? Pengen melaksanakan ibadah umroh masuk ke kota Mekah, gitu. Nah, kedatangan Nabi itu diketahui tuh oleh orang-orang kafir Mekah itu. Padahal Nabi udah lewat jalan-jalan tikus nih. Betul nggak? Hudaybiyah kan jalan-jalan suram tuh. Bukan jalan-jalan rame supaya nggak diketahui, supaya tidak ada konflik, nggak ada keributan, dihindari betul tuh. Ternyata kedengaran juga berita ini bahwa Nabi dan para sahabat-sahabatnya pengen masuk ke kota Mekah, pengen melaksanakan ibadah umroh, hanya dihadang tuh sama orang-orang kafir Mekah di tempat namanya Hudaybiyah. Ya, sehingga di situ ada perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, tahun itu perjanjiannya Nabi nggak boleh masuk kota Mekah. Udah niat tuh, ya kan? Nggak boleh masuk kota Mekah. Nah, kalau mau umroh tahun depan aja, gitu. Jadi nggak boleh masuk, ya nggak? Ya bagaimana nggak boleh masuk? Dipaksain juga perang ntar. Ya udah, Nabi balik lagi tuh ke Madinah. Ya kan Nabi udah niat ihram itu, ya nggak? Ihram pengen umroh. Nah, akhirnya di situ dikepung Nabi tuh nggak boleh masuk. Di situ Nabi menyembelih tuh onta, itu kan ya. Ada yang kambing macam-macam dah. Ya, menyembelih, hadiahnya di situ. Hadiah itu ini hewan kurban untuk dibagikan ke ini tanah haram gitu ya, Mekah tuh. Hadiah untuk Ka'bah. Potong di situ, di tempat di mana kita nggak boleh masuk, di situ kita potong kambing. Kemudian udah kita halal, motong rambut udah. Motong rambut bebas sudah, betul nggak? Kayak pakaian biasa. Kalau belum motong kambing nggak boleh tuh. Ya, potong kambing, baru cukur rambut, ya kan? Cukur rambut, boleh nyampur sama istrinya, ya kan? Boleh nyampur. Kemudian tahun depan Nabi itu mengerjakan itu tuh umroh, ya kan? Yang tertunda karena di blokade, nggak boleh masuk ke kota Mekah, gitu ya. Jadi isi perdamaiannya banyak, isi perjanjiannya. Di antaranya tahun ini Nabi nggak boleh masuk ke tahun berikutnya. Ini kan terjadi tahun ke-6 ini, tahun ke-6 Hijriah, ya, tahun 628 Masih. Tahun berikutnya tahun ke-7 Hijriah. Kemudian Nabi dan sahabat-sahabatnya melakukan umroh, ya, umroh qadha namanya itu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab itu ada tuh yang dibaca tarikh tuh, tarikh tasyrik, betul nggak? Sulhul Hudaybiyah, di situ ada. Ya, jadi orang Mekah atau orang Madinah yang ingin bergabung, kepada siapa saja dipersilahkan, nggak boleh dilarang. Di antaranya begitu. Orang Mekah yang mau ke Madinah harus izin dulu sama keluarganya. Nah gitu ya. Jadi banyak tuh poin-poinnya tuh perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya ini, Nabi nggak boleh masuk. Nah, sahabat ya. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Pernah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib, gitu ya. Nabi nemuin dia tuh, perempuan dia nih. Maka berkata si Duba'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uridul hajjah, saya pengen ngerjain haji, gitu. Wa ana syakiyatun, tetapi aku sakit.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hujji washtariti anna mahal, apa itu? Mahali. Hah? Anna mahalli haitsu habastani. Faqala Nabi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, emang dia penyakitan ini nih, si Dubaah. Jadi dia punya tujuan pengen melaksanakan ibadah haji. Tapi dia khawatir di tengah-tengah haji nanti itu sakit parah. Ya, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan ibadah haji itu, manasik haji. Gitu ya. Makanya Nabi ngasih tahu tuh, udah kerjanya haji, itu haji. Tunaikan haji olehmu, washtariti, dan persyaratkanlah. Syaratkanlah tuh, apa syaratnya? Anna mahalli, tempatku, diniatin gitu. Oh, tempatku tuh, ya, tempat dia tahallul, rambut tuh, haitsu habasatni ya, habastani, haitsu habastani. Sekira-kira engkau menghalangi aku tuh, makan alladhi ajazat anil ityan bil manasik, wah wan habasa fihi bisababi quwwatil marad. Nah, jadi perintah Nabi gitu. Jadi kalau mau kerjain aja. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wastariti, dan persyaratkanlah olehmu anna mahalli, bahwasanya tempatku, tempat nanti dia tahallul cukur rambut ya situ, haitsu habastani. Ini tanya siapa ini? Haitsu habasat nih kali ya. Haitsu habas, kira-kira engkau menahan aku. Tempatnya dia. Tempatku sekira-kira engkau menahan aku tuh, di situ tuh. Jadi situ dia nggak bisa melanjutkan, maka di situ dia apa? Dia boleh tahallul. Ya. Sakit parah gitu ya. Dia nggak bisa melanjutkan. Nah, gitu ya. Jadi hukumnya dia disamakan dengan hukum orang yang dikepung jadi nih. Tapi nggak kena fidyah, dia nggak kena hadiah. Karena tadi kena hadiah tuh, yang nggak boleh masuk ke tanah haram, dikepung dia. Kalau ini nggak kena sakit ya. Ya. Di hukum dia tuh hukum orang yang dikepung, tapi nggak kena hadiah dia. Gimana dia nggak bisa lanjutin, dia bisa langsung tahallul di situ. Ya. Ya, orang yang ihram apabila dia mensyaratkan dalam ihramnya, gitu, dia ihram nih, tapi dia mensyaratkan dalam ihramnya bahwa dia akan bertahallul dengan sebab uzur, sakit parah, boleh nggak apa begitu? Ya, jadi dia syaratkan di waktu ihram tuh niat, dia langsung ngerjain tuh. Jadi kalau dia sakit, dia tahallul sakit parah di situ. Nah, faedah pensyaratan itu tuh disyaratin supaya dia menjadi halal nanti. Dia boleh bebas melakukan apa saja yang sudah yang dilarang, menjadi bebas. Boleh ngerjain tuh, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak tahu kan boleh tuh. Tapi ini nggak kena dam, dalam esol tuh nggak kena. Nggak potong kambing dia. Tahu dia? Tapi dengan syarat disyaratin dulu tuh waktu ihramnya. Ya. Waktu ihram disyaratin. Kemudian nanti akan tahallul dengan sakit, dengan sebab sakit tuh, sakit parah, yang nggak bisa melanjutkan melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya seperti orang yang ihsar, orang yang dikepung, ya kan? Nah, maka dia cukur rambut, nah, kemudian nggak kena dam, kambing, karena dikepung enggak. Nah, gitu ya.
An Ikrimah bin al-Hajjaj bin Amr al-Ansari. Hadis riwayat Ikrimah dari Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala, berkata Ikrimah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kusira aw uriya faqad halla wa alaihi al-hajju min qabilin. Qala Ikrimatu fasa'altu Ibnu Abbasin wa Aba Hurairah an dzalika faqala shadaqa, gitu ya. Hadis riwayat Ikrimah dari Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala, berkata Ikrimah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kusira, barang siapa yang patah kakinya itu, wa urija, dan pincang lainnya dah ya, faqad halla, maka sungguh dia boleh bertahallul tuh. Ya, cukur rambut ya, dia menghalalkan dirinya tuh, gitu ya. Maksudnya gimana kalau dia patah kakinya, dia nggak bisa lanjutin tuh, maka dia bertahallul ya. Bertahallul, dia keluar dari ini ya, haji ya, enggak, dia menghalalkan dirinya tuh, dia bertahallul dengan cara cukur rambut. Wa alaihil hajju, dan wajib baginya haji min qabil, di tahun yang akan datang, gitu ya, laksanakan haji tahun yang akan datang. Qala Ikrimatu, berkata Ikrimah, fasa'altu Ibnu Abbasin, aku tanya Ibnu Abbas. Ikrimah ini negesin lagi nih, tadi kan dari Hajjaj tanya tuh Ibnu Abbas, aku benar omongan Nabi begini. Wa Aba Hurairah, aku tanya Abu Hurairah andalika, tentang itu perkataan, itu benar tuh omongan Nabi. Faqala, maka berkata keduanya, si Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, shadaqa, benar si Hajjaj, shadaqal Hajjaj, benar si Hajjaj. Kata Abdullah bin Abbas, shadaqal Hajjaj fima akhbarahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar si Hajjaj pada apa yang dikhabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, jadi intinya begitu, buat yang patah, yang pinjang kakinya padahal sedang ihram dia, maka dia bertahallul untuk menghalalkan dirinya daripada ihram. Nah, sebab patah dan pinjangnya, baik dia ihram lagi haji atau ihram lagi umroh ya. Tapi nanti kalau yang haji wajib mengqadha tahun depan, kalau dia belum ngerjain haji yang fardhu ya. Habis ya, habis ini jadi dua nih, wallahu a'lam. Ya, nanti kita lanjut yang ketiga.